Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Kita reading lagi, gengs. Jangan bosan. Apa kabar semua kesayanganku, masyarakat onlineku, bestiku semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Well, kali ini aku mau reading tentang bagaimana orang melihat kalian, cara pandang orang terhadap kalian itu gimana sih sebenarnya gitu. Oke. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Oke. Kita lihat dulu situasinya ya. Mungkin dari segi keluarga, bagaimana orang melihat Anda, cara pandang orang terhadap dirimu. Kita lihat dulu situasinya dari segi keluarga, teman, terus ada teman dan lingkungan sekitar, terus ada lingkungan kerja. Ada 3 aspek yang kita lihat. Okay. Channeling into divine frequency, please tell the truth. I need to know the truth. Okay. Kita lihat dulu. Oke. Di sini untuk dari segi keluarga ada Three of Wands, the Empress, and then di dalam segi teman, aku melihat ada Egg of Waters. Egg of Waters berarti sebenarnya cukup baik sih sebenarnya kalau dilihat dari Egg of Waters ini. Egg of Waters berarti Egg of Cups. So Egg of Cups sebenarnya ada rasa kekecewaan nih kalau aku lihat dari Egg of Cups ini ya. Sedangkan the Empress, keluargamu memandang kamu tuh cukup apa ya? Cukup feminin, cukup abundance, cukup self-sufficient, bisa diandalkan gitu. Aku lihat kayak hal-hal tersebut. Ini sedangkan Three of Metal, which is Three of Metal itu berarti Pentacles. Aku melihat banyak kesinergian dengan orang-orang yang berada pada kantor kamu ya. Gini. Untuk kartu pertama di sini ada The Empress. The Empress, orang-orang memandang kamu, terutama dari keluarga kamu. Aku melihat keluarga kamu memandang kamu itu sebagai orang yang cukup bisa diandalkan lah ya. Kalau aku lihat cukup bisa diandalkan dan mampu untuk bertahan dalam segala macam pressure yang ada. Jadi dengan kata lain, keluarga kamu memandang kamu cukup baik di dalam hal ini ya. Keluargamu banyak yang memandang kamu cukup cekatan, kamu cukup pintar, kamu cukup leluasa dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin datang dalam hidup kamu. Oke, kita lihat dari segi keluarga dulu bagaimana turunannya, apakah ada problem yang bisa terlihat atau tidak. Oke. Di sini ada Two of Pentacles. Aku ngelihat sebenarnya nggak semua keluarga kamu mungkin menyukaimu, gak semua. Ada beberapa keluarga yang ngerasa kayak kamu itu terlalu menonjol, dan mungkin ada juga yang iri dengki. Kalau aku lihat dari Two of Pentacles, artinya bisa aja hal-hal ini berubah semua. Jadi kayak ada aspek yang mungkin beberapa orang membenci, beberapa orang mencintai, tapi nggak semua orang membenci ya. Jadi kayak dinamis lah menurut aku. So dalam segi keluarga, aku cenderung melihat kamu itu kayak ya nggak semua suka, nggak semua juga benci. Ada Four of Pentacles. Menurut aku beberapa keluargamu memandang kamu tuh cukup pelit. Ya, which is terlihat dari Four of Pentacles ini. Kayak kamu tuh cukup pelit dan sulit untuk dimintain bantuan, mungkin ada juga trauma dari masa lalu yang kayak gambarin kamu udah cukup berkorban, tapi pengorbananmu tuh disepelekan gitu. Atau kayak kamu ngasih pinjam uang tapi uangnya nggak pernah balik nih, which is aku ngelihat kayak ya beberapa keluargamu memandang kamu sombong. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita kadang kayak berbuat baik itu terlalu berlebihan juga nggak baik.
ya. Kayak sebenarnya kalau mau ngebantu keluarga, well, aku sebenarnya kurang setuju juga kalau kita ngebantu secara penuh, karena membuat mereka tergantungan dengan kita. Well, aku sebenarnya di dalam kartu The Empress ini ya, turunannya, aku ngelihat cukup beberapa keluargamu menyeganimu, beberapa keluarga melihat kamu itu memiliki andil yang baik di dalam which is ada respect di sini, tapi kayak sudah harus memang kayak lebih taking care hal-hal yang memang untuk diri kamu sendiri aja. Menurut aku, kita lihat bagaimana dirimu harus berperilaku terhadap ini. Ada Princess of Cups, tetaplah menjadi diri kamu aja ya. Kalau dilihat dari Princess of Cups ini, sebenarnya ada hal yang bisa kamu gali di dalam, kayak kamu nggak perlu terlalu musingin lah ya, nggak perlu terlalu memusingin apa kata mereka, which is lihat sebenarnya kamu terus akan diandalkan oleh keluarga kamu, dan mereka melihat kamu sebagai pribadi yang memang bisa menopang diri kamu dengan baik. Mungkin beberapa memang ngebutuhin bantuan kamu, ada yang minta terus dan sampai kayak kamu udah capek sendiri, which is memang ini Prince of Cup berarti kayak well, kayak udah sudahi pengorbanan kamu dan kamu harus fokus ke diri kamu sendiri. Ini yang harus kamu lakukan dalam keluarga ya. Kalaupun keluarga kamu memandang kamu orang yang memiliki tanggung jawab yang besar, yes, mungkin ada beberapa di antara penonton di sini yang ngerasa mengeluarkan uang terus karena memang beban tanggung jawabnya besar dalam keluarga dan jadi tulang punggung. Ya, aku ngelihat kayak kamu di sini ada Four of Pentacles. Menurut aku Four of Pentacles ini juga adalah mawas diri gitu, membuat security atau membuat boundaries di dalam hidup kamu supaya mungkin kamu bisa taking care of your times, your own times, membuat boundaries supaya mungkin kayak keluargamu nggak terlalu memanfaatkan kamu. Tapi mungkin kalau nggak bisa ya udah, mungkin itu memang garisnya. Jadi menurut kartu The Empress kali ini ya, which is ada the vein, kalian ini adalah urat nadi dari keluarga. Kalian itu penyambung, atau kalian itu sebagai detak jantung di dalam keluarga. Kalian itu sumber kehidupan. Ada beberapa yang aku ngelihat memang tanggung jawabnya besar, ada juga yang kayak ngerasa sudah capek memikul tanggung jawab ini. Well, keluarga kamu menilai kamu dan memandang kamu cukup memiliki andil yang besar, dan menurut aku bukan cukup tapi berlebih banget nih ya, karena mereka tergantung banget sama kamu. Itu yang aku tangkap dari sini. Tapi kamu harus sudah kayak waktunya untuk taking care of your times, merawat diri atau kayak self reward ya, intinya gitu, merawat diri atau memberikan diri kamu reward yang berlebih. Ini memang sudah sepantasnya kamu dapatkan. Oke, ya. Sedangkan kita lihat di dalam pertemanan ada Eight of Waters, Eight of Cups. Berarti sebenarnya kayak ada kekecewaan juga yang teman-teman kamu rasakan. Kita lihat apa yang mendasarinya. Ada Princess of Swords, mungkin kamu terlalu keras dengan mereka, kamu juga sulit untuk dimintain pendapat, mungkin kamu juga terlalu keras terhadap apa yang menjadi keinginan kamu. Kalau dilihat dari Princess of Cups, Princess of Swords ini, sebenarnya menurut aku kamu cukup pintar dan sering banget dimintain pendapat. Mereka memandang kamu ini, kamu memiliki dignity, memiliki kepintaran, kepandaian gitu ya. Tapi mungkin ada hal ya, kenapa kayak kamu itu sulit sekarang dimintain waktu, dimintain ketemu, dimintain kayak feedback yang seperti dulu lagi. Mungkin ada trauma juga ini di antara pertemanan-pertemanan yang pernah kamu rasakan, karena ada Eight of Waters which is Eight of Cups ini ngegambarin living behind, kayak kamu ngerasa meninggalkan mereka atau mereka merasa kamu meninggalkan mereka, kayak ada sesuatu yang berarah ke sana. Tapi menurut aku ya ada perubahan yang harusnya mereka lihat terhadap diri kamu. Mungkin mereka melihat juga kamu itu sudah berubah menjadi better version, menjadi lebih tegas gitu. Jadi menurut aku memang demand-nya untuk ketemu nih jauh lebih besar menurut aku. Oke. Sekarang ada Ace of Pentacles. Yes, teman-teman kamu memandang kamu tuh cukup sukses. Jadi memang kayak kamu terus diandalkan. Kenapa? Kamu kayak dulu menurut aku ini kayak ada di masa lalu kayak pertemanan ini, kamu itu cenderung royal ya. Jadi kayak memang sekarang ada perubahan yang sudah kamu buat di dalam hidup kamu. Kamu sudah mungkin berjanji dalam hidup kamu kayak nggak mau terlalu banyak mengeluarkan hal-hal yang mungkin nggak penting buat hidup kamu. So memang this is the step that langkah yang memang harus kamu lakukan. So
Ace of Pentacles juga berarti mereka memandang kamu itu sebagai orang yang punya uang, ya, memiliki banyak kemampuan secara finansial. Ini aku lihat Ace of Pentacles. So memang kayak ada opportunities yang lebih, mereka melihat kamu tuh sebagai orang yang cukup beruntung karena memang memiliki kemampuan lebih dan bisa diandalkan lah kalau lagi ngumpul itu. Tapi menurut aku karena ada Princess of Swords ini, kayak kamu udah lelah nggak sih ngejalanin semua pandangan-pandangan ini, ngejalanin semua harapan-harapan orang ini. Menurut aku memang ini adalah waktunya untuk kamu mengintrospeksi dan menyusun lagi hidup kamu, ya. Menurut aku you don't have to think about other people opinions, dan nggak perlu kita ke-trigger tentang apa yang orang pikirkan terhadap kita. We should move on, move forward. Ini yang harus kita lakukan. Yes, pandangan teman-teman kamu terhadap diri kamu, menurut aku kamu cukup tegas saat ini, dan kamu cukup sulit untuk dimintai waktu untuk having a good quality time again, karena kamu ngerasa dimanfaatkan. Itu yang aku rasa. Karena Ace of Pentacles ini, ya, mereka memandang kamu punya uang, punya value yang bisa diandalkan. Oke? Ada Seven of Wands. Ya, aku ngelihat beberapa di antara kalian berkonflik dengan teman dan mereka melihat kamu tuh sebagai kompetisi. Ada yang iri juga di sini. Ada juga yang dengki. Menurut aku Seven of Wands ini berkata bahwa mereka, beberapa orang memang merasa kamu tuh cukup menjadi kompetitor di dalam hidup mereka, which is sebenarnya this is not healthy environment di dalam pertemanan. Yes, aku ngelihat memang ini adalah waktunya untuk benah-benah diri, menyusun lagi teman yang pantas, mana yang tidak. Yes, ini adalah kayak teman-teman kamu, beberapa ada yang toxic, tapi beberapa ya, nggak semua juga. Aku ngelihat sebenarnya Seven of Wands ini, teman-temanmu menganggap kamu itu adalah saingan, jadi mereka nggak bisa bersaing secara sehat. Ini aku lihatnya. Oke? So menurut aku lebih baik, memang karena Egg of Waters ini adalah Egg of Cups, dan cenderung kartu Egg of Cups berarti living behind, mengintrospeksi diri, ya. Ini adalah hal-hal yang harus kalian introspeksi tentang cara-cara teman-teman kamu memandang kamu. Kamu nggak perlu berubah secara signifikan tentang apa yang harus kamu jalani, nggak perlu. Biarkan mereka yang beradaptasi tentang diri kamu, biarkan mereka yang mengerti tentang dirimu. So menurut aku memang this is the time kayak kamu harus ngasih beberapa teman kamu pelajaran, karena mereka terus mengandalkan kamu, dan beberapa juga ada yang iri dengki dengan pencapaian kamu. So ya, aku lihat begitu, ya. So kita lihat sekarang di pertemanan, di lingkungan kerja. So menurut aku di kartu Three of Metals ini cenderung beberapa orang menganggap kamu itu orang yang gampang dibuat dikolaborasikan, atau gampang. Kamu tipe orang yang bisa dikondisikan lah, istilahnya gitu. Beberapa teman-teman di dalam pekerjaan kamu menganggap kamu memang cukup cekatan, cukup bisa diandalkan, dan aku ngelihat memang kamu bisa apa ya istilahnya, membuat mereka itu cukup senang atas kinerja kamu. Ya memang cenderung aku melihat di sini Three of Metal adalah kartu yang bersinergi dan harmonisasi. Jadi so bagaimana cara teman-teman office kamu memandang kamu adalah orang yang gampang diajak untuk bekerja sama gitu. Oke, di sini ada King of Pentacles. Aku melihat beberapa di antara mereka kamu tuh cukup memiliki power, ya. Kalau aku lihat ada masculine energy di sini yang cukup ngegambarin kalian tuh seorang pemimpin atau mampu untuk memimpin suatu tim, ya. The Emperor, the King of Pentacles, sorry. King of Pentacles berarti juga banyak hal yang bisa kalian raih bareng-bareng. Kalau menurut dari kartu Three of Metal sama King of Pentacles ini, kayak kalian memang bisa bersinergi. Menurut cara pandang mereka terhadap dirimu, kamu orang yang cukup disiplin, which is King of Pentacles itu ngegambarin disiplin. Dan kamu money oriented, karena kamu harus leadingnya adalah goals, hasil, result, atau hal-hal yang sifatnya keuntungan gitu, ya. Kita lihat lagi bagaimana teman-teman kantormu memandangmu. Ada Three of Wands. Yes, aku ngelihat kamu tuh dipandang, ya, sebagai orang yang cukup visionary, cukup memiliki hard work, etos kerja yang tinggi. Jadi memang kayak yes, kalian memang cocok menjadi seorang leader, cocok menjadi seorang pemimpin. Ini yang terlihat dari kartu King of Pentacles. Three of Wands juga berarti ada
orang yang cukup fokus terhadap apa yang kamu mau, kamu juga memiliki hard work, etos kerja yang baik, itu yang mereka cara memandang kamu. Jadi menurut aku kinerja kamu tuh sudah cukup bagus, dan orang-orang atau atasanmu pun memandang kamu cukup etos kerja yang bagus dan memiliki keinginan untuk merubah hidup. Ya, ini kalau dilihat ada apa sih, staying focus atau 3 of Wands ini adalah rencana untuk memperbaiki diri jauh lebih baik. Ada etos kerja yang sangat baik. 3 of Wands juga adalah kayak hard works. Intinya kamu dipandang oleh teman-teman kantormu sebagai pekerja yang keras, kira-kira gitu. Ini kartu terakhir ada 2 of Swords. Tapi kadang juga mereka melihat kamu tuh kayak orang yang bingung. Mungkin ada masalah-masalah keluarga tadi kebawa sampai ke kantor. Jadi kayak kamu tuh kurang fokus somehow, sometimes. Jadi mungkin ya beberapa di antara mereka memperhatikan kamu juga. Ada yang kayak sampai menanyakan kamu, kenapa kamu kok sulit mengambil keputusan? Kenapa kamu beberapa akhir-akhir ini kayak kamu murung? Kenapa beberapa hari ini kulihat kayak kamu tuh menyendiri gitu ya? Ada menurut aku teman-teman di kantor kamu beberapa memang kayak kepo dan cenderung memang ingin tahu tentang kehidupan kamu, tapi kamu keep silent. Menurut aku which is good. 2 of Swords ini ngegambarin lack of direction. Jadi kayak kamu bingung mau mengambil jalan mana. Apakah kamu mau loyal dengan teman-teman di dalam kantor ini, atau kamu mau staying on focus on the job desk aja. So, bagaimana cara orang-orang kantor memandang kamu dari 2 of Swords ini? Menurut aku juga mereka melihat ada titik lemah yang ada pada diri kamu, which is kayak kamu itu sulit dalam mengambil keputusan. Kalau kamu di pressure ya, mungkin keputusannya yang kamu ambil bakal membingungkan, dan nanti ini yang menjadi kelemahan kamu. Dengan kata lain, orang-orang di dalam pekerjaan atau kantor kamu melihat kamu tuh cukup berwawasan, cukup cekatan, cukup pekerja keras, memiliki jiwa leadership, tapi mungkin dalam hal mengambil keputusan kamu lemah di situ. Kira-kira gitu. Itu kelemahanmu. Kamu bisa introspeksi nanti sampai di sini, paham ya? So, kita akan evaluasi dari keluarga. Mungkin sudah saatnya kayak kamu mengevaluasi diri, melihat orang keluarga yang mana mau bekerja sama dengan kamu, mana yang mau berkorban buat kamu, mana yang harus kita taking care of. Kalau enggak, mungkin sudah saatnya kita membatasi diri kita. Jangan terlalu banyak berkorban, dan ini sudah saatnya kamu ngasih dirimu self reward dari kerja keras kamu yang sudah kamu korbankan. Itu ya, keluarga kamu memandang kamu sangat berarti dalam hidup mereka, dan cenderung mereka menginginkan kamu karena menginginkan kamu di dalam hidup mereka karena kamu tulang punggung. Itu yang aku lihat. Karena kamu memang banyak sekali membantu mereka, tapi beberapa juga ada yang iri dengki. Bagaimana teman-teman kamu memandang kamu? Yes, di mana-mana kamu ngerasa dimanfaatkan, which is yes, aku ngelihat teman-teman kamu memandang kamu sebagai figur yang kaya, royal. Tapi kamu sudah berubah nih. Kenapa berubah? Tapi nggak apa-apa. People are change kan. Jadi ini transisi yang sudah kamu lakukan dalam hidup kamu, which is good. Orang nggak akan bisa memanfaatkan kamu terus. Dan 7 of Wands, beberapa dari antara mereka ngerasa kamu itu adalah kompetisi. So, ada 3 of Metal. Di sini aku ngelihat cukup baik sebenarnya kinerja kamu, dan kamu dipandang orang-orang itu sebagai orang yang stabil dan cenderung sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Solusinya adalah kamu tetap menjadi dirimu aja. Kita lihat bagaimana solusi yang harus kamu ambil dalam 3 hal ini ya, dalam 3 situasi ini. Di sini ada 7 of Pentacles, berarti disuruh bersabar, disuruh menunggu. Nggak perlu terburu-buru untuk semua ini. Apa yang sedang kamu usahakan akan berbuah hasil. Apa yang sedang kamu buat perubahannya mungkin juga endingnya nanti good result, atau mereka akan menerima kamu seutuhnya, ataupun banyak perbedaan nanti mereka akan juga mengerti pada akhirnya. Sedangkan di dalam pekerjaan 7 of Pentacles memang nggak perlu terburu-buru, semua butuh waktu. 7 of Pentacles, you need to patient, menyabarkan diri. Sukses akan kamu raih, tapi kalau kamu sabar nih ya, aku ngelihat kartunya kamu harus sabar. Itu aja mungkin teman-teman, semoga pembacaan ini resonate buat kalian semua, siapapun dimanapun kalian berada ya. Terima kasih untuk waktunya. Aku harap apapun cara pandang orang terhadap dirimu, kamu bisa menjadi dirimu seutuhnya dan gak perlu lagi mikirin apa kata orang. We don't have to trigger by them. We don't have to think about other people kayak problems. Kita nggak punya obligasi untuk melihat atau getting involved in their problems. So, but please keep being good and nice people to everyone. Jadilah berkat untuk semua orang.
Thank you, namaste, salam kedamaian, om santi santi, om namo buddhaya. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di next reading. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini berguna buat kalian, thumb up, like, and then comment di bawah dan subscribe jangan lupa. Terima kasih, bye bye.